Oke, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bosan anime lagi. Jadi menurut gue di musim summer 2003 adalah Yumeru Danshi. Jadi di episode kemarin ya bisa bilang si Wataru akhirnya bisa menyandarkan kakaknya si Mina atau si Ichinose ini, di mana dia ini mementingkan dirinya sendiri gitu kan, dan tidak melihat perkembangan adiknya yang memang adiknya ini udah mandiri gitu kan. Adiknya mandiri karena toh juga dia kan nggak mau lagi ketergantungan sama si adik sama kakaknya gitu kan. Makanya akhirnya dia milih untuk kerja gitu. Tapi kakaknya mempermasalahkan hal itu gitu kan. Anggapannya dia tidak sayang lagi dengan kakaknya gitu. This is bullshit menurut gua. Jadi makanya dia cuma hanya mementingkan dirinya sendiri, sedangkan ceweknya nggak mau ditinggal gitu kan. Ya udah, akhirnya ambil jalan tengah. Jadi akhirnya kakaknya mengakui, akhirnya kakaknya ini memberikan sebuah keluasaan gitu kan bagi adiknya untuk bisa lebih mandiri gitu kan, untuk menjalani hidup. Nah, kita lihat apa yang terjadi di episode 10 kali itu. Gue belum lagi langsung ke episode 10 dari Yumeru Danshi. Let's go. Oke, teman-teman, gue belum lagi langsung ke episode 10 dari Yumeru Danshi. Let's go. Ya, episode 10 ya. Takutnya gue salah gitu. Ya, episode 10 dari Yumeru Danshi. Let's go. Oke. Nggak tahu sih nyeritain apa gitu kan, karena Ichinose udah save ya, udah benar-benar udah bakal seneng sama si Wataru nanti ke depannya gitu kan, karena merasa diselamatin gitu ya. Normal sih menurut gue sih untuk ukuran romance gitu kan. Wangi 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 gandul gundal gandul gundal gandul. Dik dik bener bener pakai pakai dipamerin bobo sampo-nya gitu ya, Dik Sasaki. Jadi kamu pilih mana, Wataru? Iya kan? Memandang gitu lagi anjir. Lu pilih SMP body onesan ya kan? Atau anak SMA body loli gitu kan? Wah, ini pilihan yang sulit sih. Kalau gue sih udah jelas ya. Kalau gue sih udah jelas lah. Sasaki emang mantap lah pokoknya. Sasaki itu udah all in one gitu. Gak nyangka men, gue bener-bener sampai detik ini, atau bisa bilang sampai episode ini nih, berarti emang gue nyaman banget sama nih anime gitu. Sempat ada pikiran gue pengen drop, dan akhirnya ya udah, ternyata mereka benar-benar membuat cerita ini benar-benar dengan baik gitu. Paling baik lagi ke Natsukawa paling. Semua diceritain ya, semua yang ada di opening sudah diceritain gitu kan, termasuk yang paling terakhir ini ada Ichinose gitu. Cuma nggak tahu apakah ada karakter baru lagi yang luar dari opening gitu kan. Ya siapa tahu gitu kan. Harusnya udah semua sih, harusnya udah semua sih. Nggak ada lagi maksudnya. 5 detik lagi kakimu akan beraksi. Buset, dulu gitu banget. Nah kan baru gue bilang. Kan baru gue bilang. Kan gue udah bilang. Mau SMA body loli atau SMP body onesan gitu. Tapi kalau kalian pasti pilih dua-duanya gitu kan. Kalau bisa pilih dua, kenapa harus satu ya? Bahkan Nasukawa aja sampai lupa kalau dia ingetan Nasukawa gitu ya. Move on. Iya. Mm-mm. Hmm.
gitu banget lagi. Oke, AEKD, oh oke. Si kakak, ini kakak nih kemarin kopi hangat kan kopi dingin, buset wangi banget. Seperti biasanya. Kok tahu? Kok tahu? Iya, kok tahu? Oh, dari kain, dari ininya, dari kakaknya. Bukan, bukan. Hmm. Buset, main main kaki aja. Fetis kaki, fetis kaki. Uh. Uh. Judulnya itu judulnya tadi. Pasti, pasti, pasti melibatkan Wataru gitu. Pasti, pasti. Buset, buset. Nikmat banget dah. Nikmat banget emang. Gila emang. Buset. Oh, kocak banget sumpah. Majikayo. Ya itu, berasa berasa KKN anjir. Berasa KKN. Berasa KKN. Hmm. Hmm. Iseng banget. Nah, kali ini oke. Oh. Wataru? Hmm. Kan. Mm-mm. Buset. Aku ditolak. Lah, gimana? Diri sendiri sendiri. Oh, dimatiin, matiin nih, dimatiin. Tetep ya. Caranya begitu gitu loh. Gak asik banget. Iya, tujuannya memang deketin doang. Mm-mm. Beda ya.
atau 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 emang lu cemburu gitu. Iya. Kagak, emang 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 dia baper sama lu Sajo, lu yang nggak peka. Kesel gua sama lu. Mantap. Banyak, pasti banyak nih, banyak nih, jeng jeng. Banyak nih, banyak banget tuh. Iya banyak nih, gue yakin masih banyak nih, banyak banget pasti nih kayaknya. Hmm. Jadi kayak semacam volunteer men, iya, ada Nasukawa juga. Ya kayak volunteer sebenarnya sih. Terpilihlah orang-orang yang bisa diajak kerjasama gitu kan, dan jadi volunteer gitu kan, untuk menyambut eh, anak-anak sekolah, anak-anak SMP gitu kan, atau anak-anak murid baru gitu. Ya untungnya Nasukawa nggak nyadar ya. Oh, kapal bullshit. Bacot. Alah, lu mikirin burung lu, mikirin burung lu aja. Oh, iya, lu mikirin burung doang lu, segendut. Turu. Ya turu lah, ngapain lagi. uh tolong, tolong Sinomia, kamu mantap banget dah. Sebenarnya belum sampai sebelum sampai nyambut murid baru ya, lebih ke dimana anak-anak dari sekolah, dari SMP manapun datang ke sekolah gitu kan, untuk kayak semacam apa ya, kayak kayak expo gitulah pokoknya. Ya ada acara menyambut murid baru gitu loh. Nggak, pasti nanyain mulu, pasti nanya. Oh, oke, okay. Flashback ternyata, flashback ternyata pas SMP ini kayaknya.
dianggap sibuk dianggap sibuk jadi Natsukawa nggak punya teman. Iya, padahal mah emang emang ada alasan gitu kan, karena emang sayang sama adiknya gitu kan. Iya, betul. Mm-mm. Mm-mm. Nah di situ ada Sajo gitu kan yang menghibur, kayak sih begitu. Iya, kayaknya ya. Oh iya bener, Saju. Saju tuh. Iya kita. Mm, iya. Ini SMP apa SD sih? Enggak SD banget sih ini, masih SMP, ini SMP kelas 1 lah. Oke. Langsung nancep, langsung. Oh normal sih, ya, reaksi normal sih. Gue pikir gue punya pacar baru, tuh gue disuruh punya pacar, kirain begitu. Enggak, normal. Iya normal sih. Sajonya juga buru-buru sih, tapi ya udahlah. Dan akhirnya timbul rasa obsesi sama Nasukawa gitu. Iya, iya, jadi stalker. Hmm, iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Udah fix. Oke. Gue rasa adil sih, udah fix. Ya, gue rasa adil sih. Ini bener-bener membuka mata gue sih, udah fix nih. Alasan kenapa. Fix nih, fix. Padahal, padahal, hmm, ya, ya ada ininya, ada. Jadi orang jadi respect ke Nasukawa sekarang. Eh, oh dia cuma nyapa doang. Dia cuma nyapa doang. Iya. Mm-mm. Mhm. Ya, ya. Ini yang gue harapin sebenarnya sih. Ini yang gue harapin, atau episode yang gue harapin sebenarnya sih, dan muncul di episode ini gitu loh.
Ya udah. Mana mirip ini lagi, bener-bener bayang-bayang banget coba. Nyariin nyariin salju dia. Ketahuan. Iya, ketahuan. Itu dia. Ya ini win, ya jadinya kayak win solution aja sebenarnya sini ya. Ada maksud atau pesan tersirat lah ibaratnya. Ya ada pesan tersirat yang disampaikan gitu kan. Kalau nggak ketemu. Kalau Aika akhirnya menyadari perasaan itu gitu loh. Kalau Wataru benar-benar serius sama Aika gitu kan. Ya udah, itu udah benar-benar membuka ini gue sih, membuka kacamata gue terhadap Aika dan Mas Sanjo sendiri. Mm-mm. Iya. Ya udah berapa? Oh, oke, 22 menit ya. Cepat juga ya. Oh, pas banget depan muka. Pas banget depan muka. Pas banget ambil lari depan muka. Oh, shit. Itu deh. Mencarimu, mencarimu. Oh, iya, habis lagi. Malah habis. Gimana ini? Ya jadi itu simpel aja sih. Jadi intinya memang akhirnya Aika menyadari perasaan yang pernah pernah dilakukan oleh Wataru di SMP gitu kan. Oke, make sense sih. Jadi gue udah nggak lagi yang gimana gimana sama Aika, dan maksudnya nggak sampai yang gue udah biasa aja gitu. Gue sama Aika udah biasa aja gitu. Itu sama Wataru juga gue udah biasa aja. Gak yang di awal-awal yang ngeselin gitu kan. Nggak, gue udah biasa aja. Make sense jadinya. Jadi si Aika juga udah si Wataru juga dari SMP juga emang ngejar banget Aika gitu kan, karena eh, pandangan pertamanya gitu kan. Tapi ya jeleknya itu dia terlalu obsesi banget sama Aika gitu kan, dan ketika dia SMA dia baru menyadarin kebodohannya dia ya kan, ngejar Aika terus gitu kan. Ya udah, ketika di situ perasaan wanita itu muncul gitu kan, ngerasa kalau kok lama-lama gue kesepian ya gini-gini ya. Itu realistis banget sih. Itu realistis banget sih. Realis banget. Ya, itu realistis banget sih. Itu realistis banget sih. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Wanita itu memang apa ya? Mereka itu mengatakan aku baik-baik saja. Ternyata nyatanya aku tidak baik-baik saja gitu. Jadi itulah yang membedakan laki-laki dan perempuan sebenarnya sih. Dan perempuan biasanya memang lebih menyukai
atau lebih menyembunyikan perasaannya dibanding mengumbarnya gitu kan. Jadi makanya suatu hal yang benar-benar spesial dari wanita itu adalah yaitu memang dia ini pandai memanipulasi perasaannya gitu. Jadi gue ini sih gue kayak pernah mengalami hal itu gitu kan. Jadi pernah deket sama cewek, terus dia bilang dia nggak suka sama gue gitu kan. Terus ketika gue akhirnya ya udah, gue nggak maksa gitu kan, mungkin karena cara pandang dia gue seperti orang maksa gitu kan, tapi padahal enggak gitu kan. Gue pribadi mungkin cara pandang dia emang gue kayak maksa gitu kan, tapi emang cara gue ya begitu gitu, yang dimana emang gue kalau emang penasaran ya gue kejar terus gitu kan ya. Mungkin itu cara mandang dia ke gue kalau gue sedikit maksa gitu. Tapi gue nggak melakukan suatu hal yang jatuhnya kekerasan, jatuhnya mengganggu kenyamanan, enggak. Cuman lebih ke dimana rasa penasaran gue tuh kayak pengen deketin lagi gitu kan. Dan ketika gue udah fokus dengan hobi gue gitu kan, dengan dulu kan gue kan masih suka main bola kan, suka main sepak bola lah gitu kan. Itu dia nyariin terus gitu. Jadi nyari ya simpelnya tuh dia nggak mau, dia tetap menjaga image-nya, tapi sebenarnya dia kangen sama gue gitu. Jadi makanya itu cewek tuh begitu gitu loh. Ketika kita nih sebagai cowok nih udah lupa sama tuh cewek gitu kan, baru dia balik lagi. Nah sedangkan kita yang udah lupa dengan cewek itu udah nggak punya rasa sama cewek itu. Jadi makanya itu bener-bener gila sih, itu relate banget sih. Jadi makanya itu curhatan gue aja sih. Jadi kurang lebih mirip, cuman posisinya kala itu bukan SMP SMA tapi SD SMA waktu itu. Karena memang kan gue kan SD kan cuman kayak masih kayak cinta-cinta monyet gitu aja gitu kan. Tapi ketika di SMA dia nyariin gitu kan. Jadi jaraknya kan lumayan jauh kan, hampir 3 tahun kan. Jadi dari SD ke SMA itu 3 tahun, berarti SMP ya 3 tahun SMP itu gue bener-bener udah lost kontak. Begitu dia di SMA, gue pas SMA dia baru nyariin gitu kan. Jadi nyariinnya tuh lebih ke nanya-nanya kabar. Oke lah, sekali 2 kali dia cuma nanya kabar gimana gitu kan. Tapi lucunya dia tetep nanya yang lain gitu. Jadi makanya nih ketahuan banget kangennya sama gue gitu kan. Jadi makanya nih gue berusaha untuk ini dong tetap kasih respon yang positif gitu kan ke doi gitu kan. Tapi itu karena gue udah nggak ada rasa, ya udah gue nggak bisa maksa gitu. Terserah kalau dia emang mandang gue seperti apa, atau gue yang kepedean atau gimana, tapi kelihatan kalau dia tuh sebenarnya kangen gitu kan. Jadi ya udah, karena gue udah nggak rasa, ya udah gue udah nggak ambisius lagi tuh, obsesi dengan itu cewek. Jadi ya udah, jadi mungkin si cewek itu juga, atau ya si cewek itu atau teman gue itu udah nggak nganggep, mungkin udah biasa aja sama gue juga gitu kan. Jadi cuman ya udahlah, karena gue dulu mungkin di SD begitu gitu kan. Jadi ya udahlah, gue nggak mau ngejar lagi ya gitu. Gue cuma nanya kabar aja. Mungkin pandangan dia seperti itu, tapi itu benar-benar menarik banget sih. itu relate banget sih. Makanya gue kadang kalau nonton anime seperti ini yang jatuhnya soul, jatuhnya real, jatuhnya suatu hal yang relate, itu nangis gue atau sedih gue rasanya. Jadi kayak melihat kacamata gue sendiri sebenarnya sih. Jadi itu kadang itu sih yang bikin gak enak aja gitu rasanya gitu kan, ketika nonton anime yang rasanya relate banget gitu. Jadi itu aja dari gue. Habis ini gue langsung ke Sukimega yang masih ngebahas komentar kayak anime sama apa lagi yang kalian gue bahas, sampai gue suka. Kalau sudah di seks aja mungkin pasti agar dari gue. Sampai lagi sama gue selanjutnya, dan bye.